karena kekuatanku, anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Kita angkat pujian ini sama-sama. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu, terutama bagiku. Semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Mari angkat tangan kita nyanyikan sama-sama saudara. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Shalom. Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang onsite di gereja maupun yang online di rumah, kami berdoa semoga semua baik-baik saja. Amin. Amin. Tema kita bulan ini God's Wake Up Call, artinya jam kehidupan dari Tuhan. Tuhan menginginkan kita bangun dan mengangkat tilam serta berjalan. Amin. Amin. Hari-hari ini kita harus senantiasa mendekat kepada Tuhan untuk mendapatkan berkat, kasih, dan kemurahan-Nya. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Shalom juga Bapak dan Ibu yang ada di lantai bawah. Kita bersyukur hari ini kembali ada di dalam rumah Tuhan. Senang sekali dapat bertemu dengan Bapak dan Ibu di tempat ini. Coba yuk lihat kanan kirinya, katakan senang sekali bertemu dengan Anda di tempat ini.
Ya, senang sekali bisa kembali berkumpul di dalam rumah Tuhan. Ya, Bapak dan Ibu, sepanjang minggu ini saya percaya betapa Tuhan Yesus itu baik buat saya dan engkau. Amin. Mari kita bawa ucapan syukur kita. Kita persembahkan yang terbaik pada hari ini di hadapan Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Engkau sungguh baik Tuhan. Hati kami melimpah dengan ucapan syukur. Pertolongan-Mu dalam hidup kami tidak pernah terlambat. Engkau Allah yang selalu ada buat setiap kami. Hati kami mengucap syukur kepadamu. Terimalah persembahan kami Tuhan pada saat ini. Dengan ucapan syukur, dengan hati yang melimpah Tuhan. Karena Engkau baik buat setiap kami. Kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Namamu, sumber jawaban persoalanku, semuanya ku temukan padamu Tuhanku. Di saat hatiku berseru memanggil namamu, Kau menyelamatkanku. Ku dapat semua yang ku perlu darimu Bapakku, sebab ku tahu ada kuasa dalam namamu. Dialah Allah pertolongan saya dan engkau. Sumber segala pertolonganku adalah di dalam namamu. Sumber jawaban persoalanku, semuanya ku temukan padamu Tuhanku. Di saat hatiku berseru memanggil namamu, Kau menyelamatkanku. Ku dapat semua yang ku perlu darimu Bapakku, sebab ku tahu ada kuasa dalam namamu. Di saat hatiku berseru memanggil namamu, Kau menyelamatkanku. Ku dapat semua yang ku perlu darimu Bapakku, sebab ku tahu ada kuasa dalam namamu. Saya rindu umat Tuhan. Angkat pujian ini dari awal. Segala pertolonganku adalah di dalam namamu. Namamu Tuhan Yesus, sumber jawaban persoalanku, semuanya ku temukan padamu Tuhanku. Di saat hatiku berseru panggil namanya Yesus Tuhan, menyelamatkanku. Ku dapat
namamu, Kau menyelamatkanku. Ku dapat semua yang ku perlu darimu Bapakku, sebab ku tahu ada kuasa dalam namamu. Di saat hatiku berseru memanggil namamu, Kau menyelamatkanku. Ku dapat semua yang ku perlu darimu Bapakku, sebab ku tahu ada kuasa dalam panggil namanya Yesus. Di saat hatiku berseru, pada saat hati kami berseru, Tuhan Yesus tolong aku, Engkau selamatkanku Tuhan. Ku dapat semua yang ku perlu darimu Bapakku, sebab ku tahu ada kuasa dalam namamu, sebab ku tahu ada kuasa dalam namamu, sebab ku tahu ada kuasa dalam namamu. Mari kita sembah Dia, Yesus Tuhan. Engkau menolong bagi hidup kami Tuhan. Engkau tempat kami mencari jawaban. Engkau Bapa yang tidak pernah tinggalkan setiap kami. Engkau Allah yang selalu ada buat setiap kami. Engkau Allah yang peduli. Panggil namanya Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Haleluya. Kiara Shikira Yala Yala. Tak pernah Kau tinggalkan kami Tuhan. Bahkan dalam hati kami pun, ketika kami berseru memanggil namamu Yesus, Yesus, Engkau Allah yang tahu, Engkau Allah yang mendengar. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Memiliki Tuhan Yesus dalam kehidupan setiap kami.
Kiara shikiraya la yala. Ora yala shikiraya la yala. Thank you Jesus. Ora yala arahkan matamu kepada Tuhan Yesus. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kami mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Penolong dalam hidup, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kaulah sumber kuatku, Kaulah kehidupanku, Kaulah pertahananku, Kaulah pertahananku. Percaya padamu. Yesus, padamu ku berseru, panggil namanya. Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Beri sorak-sorai bagi Yesus Tuhan kita. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami bangga memiliki Engkau Tuhan di dalam hidup kami. Engkau menjadi gunung batu kami, Engkau menjadi pertahanan kami. Engkau Allah yang dapat menolong hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami rindu bersorak-sorai bagi nama Yesus. Bapak dan Ibu yang siap bersorak-sorai, bersama-sama kita katakan, amin.
Haleluya. Bapak dan Ibu percaya ada kuasa di dalam nama Yesus. Amin. Nama yang berkuasa ini karuniakan buat saya dan kau. Mari kita tinggikan dia. Bangkit serukan nama Yesus. Bangkit serukan nama Yesus.
lipat kebajikan Tuhan, lipat kebajikan tersedia bagiku. Pembalasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Siapa pagi ini yang diberkati Bapak Ibu? Siapa yang pagi ini dilimpahi Bapak Ibu? Boleh ya, lebih semangat lagi ya. Bapalah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Bapalah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Semuanya diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Bapak dan Ibu diberkati, siap dilimpahi. Amin. Coba senggol kanan kiri, katakan, ayo kamu siap diberkati, kamu siap dilimpahi dengan segala yang baik. Siap Bapak dan Ibu, siap? Ya, siap-siap terima berkat yang dari Tuhan ya. Silakan duduk Bapak dan Ibu yang terkasih. Kita siapkan persembahan kita, kita beri yang terbaik. Kita juga siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Terima kasih Bapa atas kasih setiamu, anugerahmu dalam kehidupan kami. Kalau kami yang boleh ada pagi hari ini, itu semua karena anugerahmu, rahmatmu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati apapun yang kami kerjakan dan apapun yang kami lakukan, Engkau buat berhasil dan beruntung. Kalau sebentar kami akan memberikan persembahan yang terbaik untuk pelebaran kerajaan-Mu hari ini. Tuhan berkati, biarlah persembahan ini dapat menjadi alat dalam pelayanan-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Persembahan dapat dijalankan. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar dari yang kudoakan. Amin. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan.
jadikan semua. Selalu Tuhan menjawab doa. Namun Tuhan memberikan yang terbaik bagi saudara dan saya. Terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh nada percaya. Setiap yang percaya katakan, Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Amin. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Lebih lembut katakan, Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Karena Tuhan mendengar setiap pergumulan Bapak Ibu. Dia akan menjawab tepat pada waktunya. Dengan caranya Tuhan yang terkadang kita tidak mengerti. Bukan melihat Dia jadikan semua. Kami mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, bukan melihat Dia jadikan semua. Lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, bukan melihat Dia jadikan semua. Melihat Dia jadikan semua. Karena kami mau melihat Tuhan. Tuhan melihat Dia jadikan semua. Terima kasih Tuhan untuk semua anugerah-Mu, sehingga semua jemaat saat ini boleh duduk di rumah-Mu. Engkau tahu persoalan masalah dari setiap pribadi yang hadir. Tetapi kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang sanggup memberikan jawaban dan memberikan solusi dari setiap persoalan jemaat-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan, dari awal ibadah ini dimulai, kami semua jemaat-Mu boleh menyanyi bersyukur untuk kemuliaan nama-Mu. Kini tiba saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami semua Tuhan. Kami semua siap duduk di kaki-Mu Tuhan. Lembutkan hati setiap jemaat-Mu menjadi tanah-tanah yang siap ditaburi berkat. Karena firman-Mu adalah kekuatan dan firman-Mu adalah pertolongan yang sangat dahsyat dan luar biasa bagi pribadi yang percaya. Berkati semua jemaat-Mu Tuhan. Di saat jemaat-Mu meninggalkan tempat ini nanti, mereka bersuka cita,
Mereka menjadi pemenang-pemenang yang dahsyat karena Engkau Tuhan. Berkati kami semua yang duduk diam di kaki-Mu. Urapi juga mulut hamba-Mu ini. Biarlah mulut ini hanya menyampaikan isi hati-Mu saja Bapa. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur untuk waktu yang indah. Berkati kami semua Tuhan. Berkati juga gereja-Mu Allah baik Mahanaim di Sidoarjo ini. Berkati semua pelayan-pelayan, semua majelis, semua jemaat, dan Bapak Ibu Kepala Sidang. Terima kasih Tuhan. Kami hanya mengandalkan firman-Mu. Kami hanya mengandalkan nama-Mu yang dahsyat. Kami seorang percaya. Kami percaya hanya di dalam nama Yesus selalu ada solusi, selalu ada kemenangan, selalu ada berkat, selalu ada sukacita. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Yang percaya diberkati katakan, beri kemuliaan yang meriah untuk Tuhan. Tuhan memberkati. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Dari mimbar ini saya ucapkan selamat ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Firman pada session pertama tadi adalah mensyukuri anugerah, keselamatan dan berkatnya. Tetapi pada session yang kedua ini Tuhan mau dan Tuhan berikan firman-Nya, firman Tuhan dan namanya, yaitu nama Yesus, sangat dahsyat bagi pribadi yang percaya. Siapa pribadi yang percaya? Tolong angkat tangan. Puji Tuhan. Kalian akan mendapatkan sesuatu yang dahsyat dari pekerjaan kuasa Roh Tuhan. Bagi kita yang percaya, selalu ada jalan keluar, selalu ada sukacita, selalu ada berkat. Saya ajak semua membuka di Mazmur 119. Firman-Mu adalah pengajar yang menerangi dan makanan yang manis bagi hidup kita orang percaya. Mari kita lihat Mazmur 119 ayatnya yang ke 105. 119 ayat yang 105. Yang demikian bunyinya, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amin. Firman Tuhan merupakan satu pelita yang selalu akan menerangi kepada pribadi yang percaya akan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah firman itu sendiri. Dia yang akan menjadi pelita di dalam kehidupanmu. Dia yang akan menjadi pelita di dalam pekerjaanmu. Tuhan yang selalu akan menjadi penerang di jalan-jalanmu seperti yang saat ini kita hadapi. Apa yang saat ini kita hadapi Bapak Ibu? Kita menghadapi semua kenyataan. Pekerjaan semakin sulit. Banyak orang kena pemutusan hubungan kerja. Tetapi kita harus punya komitmen yang kuat. Bagi mereka yang percaya kepada firman Tuhan dan namanya yang dahsyat, Tuhan tidak pernah meninggalkan kalian. Apapun boleh terjadi dengan dunia ini. Tetapi di dalam nama Yesus, Dia menjanjikan sesuatu kepada pribadi yang taat. Janjinya apa? Jalan keluar dari setiap masalah. Kesembuhan dari setiap penyakit. Sukacita, damai sejahtera bagi orang yang mengandalkan Tuhan. Sampai anak cucumu nanti. Tuhan berjanji satu kata. Hidup mereka di tanganku. Katakan amin. Berarti sampai anak cucu kalian, kita hanya memanage dan mengajak mereka hanya menjadi pribadi yang takut akan Tuhan.
Kalau mereka mempunyai hati yang takut akan Tuhan, maka firman-Nya dan namanya akan selalu dahsyat di setiap kehidupan anak menantu cucu kita nanti. Kita orang percaya. Apa yang kita andalkan Bapak Ibu? Kalau kita mengandalkan dunia, dunia ini menunjukkan bukan semakin baik. Dunia ini menunjukkan semakin hari semakin gelap, semakin rusak. Tetapi kalau kita mengandalkan nama Yesus yang luar biasa itu, apapun yang terjadi, di dalam Yesus selalu ada jalan keluar. Karena apa? Karena firman-Mu itu pelita bagi kaki orang yang percaya. Firman Tuhan itu siapa? Firman Tuhan adalah pribadi Yesus sendiri. Kalau kita memegang nama Yesus, apapun persoalanmu seperti yang saya pernah hadapi, bagi Tuhan, semua persoalan masalah di hadapan Tuhan kecil. Amin. Kenapa? Maut yang memvonis akhir manusia pun sengatnya sudah dikalahkan Tuhan. Berarti persoalan masalah pergumulan di dalam kehidupan kita semua di hadapan Tuhan. Tuhan ngomong kecil. Buktinya seorang kusta yang disingkirkan tidak boleh berdaulat dan berkomunikasi kepada banyak orang waktu zaman Yahudi dulu, waktu zaman Israel. Mereka mengalami kusta. Tetapi satu hal yang tertanam di dalam hatinya, di saat orang kusta itu ketemu Yesus, apa yang dia lakukan? Ini yang harus kita lakukan. Dia sujud menyembah Tuhan. Dan dia berkata, Tuhan Yesus, kalau engkau mau, engkau sanggup. Amin. Apa jawab Yesus? Yesus menjawab, aku mau. Kembali ke kita masing-masing. Bagaimana cara kita mengikut Tuhan? Bagaimana cara kita menghormati Tuhan? Bagaimana cara kita mengucap syukur pada Tuhan? Kalau ucapan syukur dan persembahan ibadah kita kepada Tuhan berkenan, Tuhan mengatakan, aku mau. Langsung Tuhan ulurkan tangannya. Tidak harus berbulan-bulan atau bertahun-tahun menunggu dokter medis. Dia hanya berkata, aku mau. Begitu orang kusta itu dijamah Tuhan. Tahirlah, beri kemuliaan Tuhan. Itu Tuhan kita Bapak Ibu. Yang penting, bagaimana cara kita menanggapi firman Tuhan. Dan bagaimana cara kita mentaati panggilannya. Kalau semua jemaat Gereja Allah Baik Mahanaim di Sidoarjo ini, kapanpun, dimanapun, saat bagaimanapun, engkau dipanggil dan dia memanggil, bangun anakku, bangun. Itu saya alami tiap malam Bapak Ibu. Saya bersama istri kalau pelayanan itu paling cepat jam 10 malam baru pulang. Sampai di tempat kos, ya di Surabaya saat ini saya kos sebagai anak kos sekolah. Saya di kos hidupnya. Tetapi Tuhan panggil, bangun hambaku. Jam 1:30 pagi. Saya bangun. Tuhan cuma ngomong, duduk di meja. Buka Alkitab, ambil pena dan kertas. Tulis apa yang akan aku bicarakan. Saya tulis, dia ngomong, saya dengar, saya tulis. Besoknya jam 10 saya buka. Puji Tuhan. Ternyata itu firman Tuhan yang akan disampaikan hari pagi ini. Oh, puji Tuhan. Dia berkata, firmanku dan namaku sangat dahsyat. Amin. Jadi kembali ke kita masing-masing. Bagaimana cara kita menanggapi firman Tuhan? Kalau kita membaca firman Tuhan dan merenungkan firman, katakan di dalam hati, aku percaya seperti pujian tadi.
Dia selalu sanggup menjawab persoalan anak-anaknya. Karena apa? Karena firman Tuhan adalah pelita di dalam perjalanan kita mengiring Tuhan. Dan terang bagi jalan-jalanku. Oh, dia bukan hanya pelita yang menyala, tetapi dia yang akan menerangi setiap pekerjaanmu. Tanpa terang dan penyertaan kuasa Tuhan, jangan ngimpi kita bisa menyelesaikan persoalan masalah pekerjaan apapun. Amin. Karena Tuhan. Jadi kalau kita berhasil, jangan lupa angkat tanganmu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ayat 125. Hambamu aku ini, buatlah aku mengerti, supaya aku tahu peringatan-peringatanmu. Ayat 129. Peringatan-peringatanmu ajaib. Itulah sebabnya jiwaku memegangnya. Ayat 93. Untuk selama-lamanya aku tidak melupakan titah-titahmu. Sebab dengan itu engkau menghidupkan aku. Katakan amin. Tuhan mau hambamu ini. Siapa hambamu ini? Kalian semua. Saya. Semua orang percaya. Itu adalah hamba-hamba Tuhan. Kita harus mengatakan, hambamu ini, aku ini. Buatlah aku mengerti, supaya aku tahu peringatan-peringatanmu. Peringatan Tuhan pada kita apa? Taat, setia. Kalau kita taat, setia pada Tuhan, Tuhan akan selalu bayar dengan atau balas dengan kesetiaannya. Kalau Tuhan menunjukkan kesetiaannya di dalam pekerjaanmu, di dalam rumah tanggamu, di dalam kesehatanmu, sampai anak menantu cucumu dimanapun, peringatannya selalu dipegang, maka janji Tuhan itu akan menjadi nyata dan luar biasa. Ayat 129. Peringatan-peringatanmu ajaib. Peringatan firman Tuhan yang kita sering dengar. Peringatan firman Tuhan yang sering kita baca. Peringatan firman Tuhan yang sering kita renungkan. Adalah merupakan suatu keajaiban. Jadi kalau kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, di saat kalian sewaktu-waktu menghadapi persoalan, peringatan firman Tuhan menjadi satu keajaiban. Saya akan berikan satu kejadian. 2 bulan atau 3 bulan yang lalu, karena saya tuh setiap 1,5 bulan pelayanan ke Surabaya selama setengah bulan. Ini nanti sampai tanggal 29 atau 30 baru pulang ke Semarang. Di dalam rest area, dari Semarang sampai Surabaya, kita mobil berhenti, saya permisi baru ke toilet, istri saya di dalam mobil. Ada rombongan yang pakai ini, tahu-tahu dia ngitari mobil itu, kata istri saya. Tahu-tahu mobil diginikan. Dok, dok, dok. Istri saya kaget, ada apa ini? Dia tidak cerita saya. Waktu mobil keluar dari rest area, tahu-tahu mobil itu bunyi. Padahal tadinya mulus. Krak, 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 krak. Waduh, saya ngomong, ada apa ini? Tuhan ngomong berhenti. Saya buka kap mesin, tidak ada yang aneh. Saya naik mobil lagi, jalan, bunyi lagi. Saya doa, Tuhan, saya harus bagaimana Tuhan? Tuhan hanya satu, berikan peringatan, firman-Nya itu. Tengkeng
kuasa itu. Waktu saya mengemudikan mobil dengan serius, secara roh saya menghadap Tuhan. Tuhan, aku minta, Engkau adalah sesembahanku yang dahsyat, dan semua kuasa di kolong langit sudah Engkau patahkan sengatnya. Dalam nama Yesus, hilang semua berhenti suara yang tidak enak. Di dalam nama Yesus, saat nama itu saya sebut, amin. Mobil tidak ada suara lagi. Itu nama Tuhan. Maka di sini dikatakan tadi, firman-Mu merupakan peringatan. Maka di saat kalian merenungkan dan membaca dan mendengar firman Tuhan, tanamkan firman itu di hatimu. Kenapa? Karena setiap anak Tuhan yang mau percaya dan memegang firman Tuhan, dia selalu ada di dalam lindungan Allah. Dia selalu ada di dalam anugerahnya. Dia selalu ada di dalam pemeliharaannya. Dia selalu menyertai. Amin. Saya ngomong, terima kasih Tuhan. Sampai hari ini saya bolak-balik sudah 3 kali setelah kejadian, mobil tidak pernah diganggu. Itu Tuhan. Karena firman yang mengingatkan dan saya sebut nama Yesus. Maka kalian harus percaya. Di saat nama Yesus kau sebut, tidak sia-sia. Di saat nama Yesus kau sebut, terjadi mukjizat. Karena dia pembuat mukjizat. Ayat berikutnya. Ayat 93. Dari 119. Untuk selamanya, untuk selama-lamanya, aku tidak melupakan titah-titahmu. Ingat, kita yang namanya KTP orang Kristen, jangan hanya di KTP. Itu benda mati. Kalau saya ngomong, karena kewargaan saudara jemaat ini bukan warga negara bumi. Kewarganegaraan kalian adalah warga negara surga. Karena presiden kita tinggal di surga. Maka Tuhan ngomong, untuk selama-lamanya aku tidak akan melupakan titah-titahmu. Kita tidak boleh melupakan titah firman Tuhan. Orang yang lumpuh tidak bisa berbuat apa-apa. Secara manusia, manusia tidak berguna. Tetapi di saat dia mendengar dan mengikat titah firman Tuhan, dia pegang. Tuhan, aku mohon belas kasihan-Mu. Di saat Tuhan dipanggil dan dimohon belas kasihannya, karena dia adalah Allah penuh kasih. Bangun. Seketika orang lumpuh itu jalan. Bagaimana dengan kita? Di saat Bapak Ibu menghadapi persoalan, jangan pernah lupa titah-titahnya. Karena sebab dengan titah-titahnya itu akan menghidupkan hidup kita. Akan memberkati pekerjaan kita. Akan menyertai setiap perjalanan kita. Jadi kita harus pegang titah firman Tuhan. Dan kita taruh di dalam hati dan benak kita. Sewaktu-waktu kita menghadapi persoalan, sebut nama Yesus. Semua kalian percaya. Di saat nama Yesus disebut, tadi saya mengatakan apa? Terjadi mukjizat. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Itu Allah kita. Bukan Allah dunia. Kita perhatikan. Orang dunia. Para elit politik, saya tidak ngomong politik. Ini hanya pelengkap. Di saat mereka tidak mengenal firman Tuhan. Karena mereka tidak mau percaya. Apa kelakuannya? Pikirannya hanya satu. Menyakiti.
dendam, iri. Di saat mereka melakukan sesuatu yang memalukan. Di saat ditayangkan di TV, saya tuh paling benci. Orang korup ditayangkan di TV. Iya, apa sih? Itu bukan menggambarkan pribadi anak Tuhan. Anak Tuhan yang bagaimana? Anak Tuhan Yesus yang taat dan pegang titanya. Jadi Tuhan mengatakan, jangan kita seperti mereka. Kita bukan warga negara sini. Kita memegang warga negara kerajaan Allah. Maka nyatakanlah sebagai warga negara yang kudus dan berkenan pada Tuhan. Kalau kita berkenan kepada Tuhan, apapun masalahmu, kalian harus percaya. Tidak ada kuasa di kolong langit yang lebih dahsyat dari kekuasaan Tuhan. Puji Tuhan, kita punya Allah yang luar biasa. Firman-Nya namanya dahsyat. Mari kita lanjutkan Yeskiel pasal 3. Yeskiel pasal 3. Ayatnya yang ketiga. Lalu firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, makanlah gulungan kitab yang kuberikan ini kepadamu dan isilah perutmu dengan itu. Lalu apa yang dilakukan Yeskiel? Lalu Yeskiel memakannya dan merasakan manis seperti madu di dalam mulutnya. Karena firman Tuhan itu adalah madu. Karena firman Tuhan itu adalah terang. Karena firman Tuhan adalah kekuatan bagi orang yang percaya. Yang diperintahkan untuk makan gulungan firman itu siapa? Yeskiel. Siapa? Kalian semua. Arti makan gulungan itu yaitu terimalah firman Tuhan. Tanamkan di hatimu dan di dalam benakmu. Dan mulut ini mengatakan. Maka kalian akan selalu merasakan manis. Karena firman Tuhan itu adalah terang dan kekuatan yang memaniskan hidup kita orang percaya. Ini bukan saya yang ngomong. Lalu, saya ulang lagi ayat 3 akhir. Lalu Yeskiel memakannya dan rasanya manis seperti madu di mulutnya. Amin. Itu firman Tuhan. Jadi apapun yang kita hadapi, di saat kita kesulitan, jangan belajar menoleh ke kanan ke kiri. Satu. Kedua, jangan mendahului pikiran dan rencana Tuhan. Lu saya ini sering mengkonseling banyak anak Tuhan, katanya. Tahu-tahu datang nangis. Saya diamkan aja. Terus dia cerita, mati aku Pak. Duh, urung apa-apa sudah ngomong mati. Lah saya ngomong, firman-Nya yang tiap kamu dengar itu di mana? Kamu ibadah enggak tiap minggu? Ibadah. Terus firman-Nya kemana? Gedik-gedik. Berarti masuk sini, keluar sini. Tuhan tadi sudah menekankan. Gulungan firman itu harus kita makan. Harus kita simpan. Di hati menjadi bekal. Jangan ngomong mati. Urung-urung pertandingan sudah kalah. Itu namanya bebek tidak bertelur. Kita sebagai orang percaya. Dijadikan Tuhan bukan menjadi bebek yang tidak bertelur. Kita dijadikan Tuhan menjadi pribadi seperti Yeskiel, menjadi pribadi seperti Yesaya, menjadi pribadi seperti Abraham. Karena orang percaya, kata Tuhan kepada Abraham, karena engkau orang percaya yang selalu mentaati firman-Ku dan melakukan kehendak-Ku, oleh karena ketaatanmu, maka seluruh jagat raya ini manusia mendapat berkat. Wah, apalagi kalian orang percaya. Tidak akan pernah Tuhan melupakan. Yang penting, bagaimana
cara kita mengiring Tuhan. Mengiring Tuhan yang Tuhan mau. Bukan hanya sekedar mengiring. Tuhan mau kita mengiring Tuhan dengan sepenuh hati. Dengan sepenuh hidupmu. Hanya berdaulat kepada Tuhan. Maka seluruh kehidupanmu menjadi tanggung jawab Tuhan. Buktinya. Janji Allah kepada Abraham. Karena engkau Abraham. Manusia sejagat raya ini. Mendapat berkat. Apalagi kalian orang percaya. Lu jagat raya ini kan banyak macam. Agama yang neko-neko. Yang menyembah batu dan lain sebagainya. Itu mendapat berkat karena pribadi Abraham. Karena pribadi Yesus. Kalian menjadi tanggung jawab Tuhan dalam hidupmu. Luar biasa. Sebelum saya dulu mengenal Tuhan dengan baik. Saya ini pribadi pengganggu orang sedang berdoa. Kalau tidak salah pernah saya ceritakan ya. Di Semarang itu tiap bulan apa ada satu session yaitu penyembahan orang yang tidak percaya pada Tuhan. Di saat mereka sembahyang, naruh yungswa dan lilin, saya mendekati mereka. Saya tidak mau mengganggu mereka, pikir saya waktu itu. Yang saya ambil apa? Lilinnya. Lilinnya penerangannya mau ambil. Nek Tuhan mereka kurang ajar kamu lilinku mbok jikuk. Jadi gelap ini. Tapi saya kumpulkan satu kantong semen. Untuk apa? Untuk bekal jajan senang-senang. Karena waktu itu saya tidak belum mengenal Tuhan. Kalau setelah saya mengenal Tuhan jadi hamba Tuhan, saya ngomong, Tuhan ampuni aku ini jahat loh. Orang doa tak ganggu. Tetapi setelah Tuhan merubah saya sangat menghormati siapapun. Bukan kepada orang Kristen tok. Saya juga menghormati mereka yang ibadah. Itu karena firman Tuhan. Firman Tuhan dapat mengubah seluruh mindset hidupmu. Bahkan yang lebih dahsyat. Ada suatu kejadian. Tadi barusan saya saksikan. Tanggal 25 Agustus kemarin. Seluruh Indonesia dilanda demo. Ada seorang ibu mau beli rumah. Duitnya sedikit dan tidak cukup. Dia tanya be saya, Pak, kalau duit tidak cukup terus piye? Yo doano. Dia sanggup memberikan dari tidak cukup jadi cukup. Amin. Karena dia pembuat mujizat. Akhirnya dia tanya ke satu toko di Semarang. Harganya saya ngomong aja 10.000 waktu itu. Tapi waktu dia mendapat harga itu, dia balik. Dia tanya mbak saya, Pak, ini piye? Nah tak jual duitnya masih tidak cukup. Tuhan langsung ngomong, jangan dijual dulu. Loh bener Pak, iya, jangan dijual dulu. Karena Tuhan memberikan saya gambaran. Ini 25 baru kejadian, nanti ke depan ini Indonesia semakin kacau. Betul toh? Berikutnya terjadi pembakaran. Berarti situasi Kamtipmas semakin tidak terkondusif. Semakin kacau. Emas melambung. Sampai 1/3% dari 10.000. Akhirnya mencapai 13.000. Nah, waktu dia kembali ke toko, dia tanya, berapa? Harganya sekarang 13.000. Wah, mendapat kenaikan 1/3%. Dia telepon sama saya. Pak, dijual enggak? Saya ngomong, jual. Lah dia waktu nyodorkan ke toko itu, satu on itu, 100 gram, tokonya ngomong, uangnya sudah habis. Loh kok uang toko emas kok bisa habis? Lah ini harganya naik, banyak orang yang jual. Lah solusinya gimana kalau saya mau jual? Ibu taruh di sini emasnya, nanti tak kayak catetan, bayarnya Senin 3 hari lagi. Telepon sama saya, Pak, tokonya mau beli tapi bayarnya Senin Pak. Wah saya mikir, lah ini dihapusi mbek tokonya terus piye? Tapi Tuhan ngomong, jual. Saya ngomong, jual Bu.
titipkan, minta tanda terima. Bapak Ibu tahu, semua yang tidak cukup, semua yang defisit, bagi Tuhan tidak ada defisit. Di waktu senennya dia datang, dibayar. Dia mendapatkan kelebihan keuntungan sekitar 15 juta. Dalam seminggu 15 juta. Itu Tuhan membuat mujizat. Di saat uangnya sudah diterima secara cash, dapat berita harga emas semakin longsor. Dihitung-hitung lagi mendapat tambahan keuntungan 3 juta. Tuhan membuat mujizat. Maka saya ajak semua jemaat ini, andalkan hidupmu, usahamu, pekerjaanmu, kesibukanmu di dalam tangan Tuhan. Kalau engkau berani menaruhkan sesuatu di dalam firman dan nama itu, apa yang tidak kamu pikir, dia membuat semuanya lebih dari cukup. Kan pernah saya saksikan, saya tidak punya rumah, diberi rumah. Lu Tuhan ngomong beli no. Saya jawab lah ada duit Tuhan. Beli no. Ya wis. Tak beli ada yang bayari. Saya sampai ngomong, puji Tuhan. Kita anaknya itu cuma iso ngomong, puji Tuhan dan kamsyam. Itu orang yang mengandalkan Tuhan. Ayat berikutnya. Mari kita buka Yesaya 40. Kalau kita mengandalkan firman dan namanya, maka kita akan sanggup melakukan semua kehendaknya dan menerima anugerahnya. Mari kita buka Yesaya 40. Yesaya 40 ayat 29 sampai 31a. Yesaya 40 ayat 29 sampai 31a. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Amin. Itu janji Allah kita. Dia bukan promosi seperti pabrik rokok. Dia promosi melalui firman-Nya, tetapi setiap ucapannya tidak pernah digenapi. Buktinya. Mari kita baca sekali lagi. Ayat 29. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah. Berarti kepada kita yang terlalu berat dengan kenyataan hidup yang penuh tantangan, dia selalu menambah semangat. Dan menjadikan kita berdaya. Semangat, strong. Dia sudah berjanji. Pegang firman ini. Semua kembali ke kita masing-masing. Bagaimana cara kita mengikut Tuhan. Banyak anak Tuhan seperti yang tadi saya katakan. Belum bertanding sudah ngomong, aku kalah. Ya kalah karena imanmu sampai di situ. Tetapi kalau kita pegang firman Tuhan ayat 30. Orang muda menjadi lelah dan lesu. Dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi, ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Amin. Berarti, mau tidak mau, kita harus menanti-nantikan Tuhan. Karena dia segala harapan di dalam kehidupan kita. Kalau kita bersandar dan berharap pada dunia, kita akan menangis dan merengek-rengek. Tetapi kalau kita menanti-nantikan pribadi yang telah mengalahkan sengat maut, kita akan menjadi strong. Kita akan menjadi sesuatu pribadi yang diangkat oleh Tuhan. Contohnya, Nabi Elia.
Dia pribadi nabi yang begitu cinta Tuhan. Di saat akhir dari pelayanannya di dunia, Tuhan tidak membiarkan Elia merengek-rengek. Tuhan berikan suatu kenyataan yang dahsyat. Elia tidak harus lari-lari ke sana sini, tetapi Tuhan kirimkan kereta berapi yang ditarik kuda. Elia hanya duduk dibawa ke dalam kerajaan Allah. Itu janji Tuhan untuk semua jemaatnya. Semua kembali ke kita masing-masing. Jangan kita mengikut Tuhan nek pas diberkati. Jangan kita mengucap syukur hanya pas limpah. Susah, sakit, kekurangan, sekalipun kelimpahan, kita harus tetap di dalam nama Tuhan. Itu namanya baru pribadi yang taat dan setia. Yang luar biasa lagi, kita harus mengikuti pribadi Yesus. Kita ini manusia sering tidak setia. Tetapi firman-Nya berkata, kalian anak-anakku sering tidak setia. Di saat kalian punya masalah menghujat, mana buktinya Tuhan? Katanya Tuhan ajaib. Loh, ini banyak anak Tuhan seperti itu. Saya ini melayani banyak orang. Mana buktinya Pak Yosua? Katanya Tuhan gini-gini selalu iman. Buktinya mana? Saya marah besar pada mereka. Kamu ini murid tidak setia. Kamu tidak setia, untungnya saya ngomong. Tuhanmu adalah setia karena dia tidak bisa tidak setia. Untungnya. Tetapi apa alangkah baiknya kalau kita menjadi pribadi yang setia. Orang yang setia. Seperti Yusuf. Tuhan selalu melihat hati yang setia. Tuhan izinkan Yusuf di penjara. Dan menjadi budak. Orang masuk penjara menjadi budak adalah pribadi yang tidak punya nilai lagi. Itu pandangan manusia dunia. Tetapi di hadapan Tuhan. Lain. Budak, tetapi dia setia. Kesetiaannya mengangkat Yusuf. Menjadi apa? Menjadi pribadi nomor 2 di Mesir. Lu Tuhan itu kalau mau memulihkan banyak orang. Dan Tuhan mau memulihkan semua jemaat di tempat gereja Allah baik nama Mahanaim ini. Tidak ada yang tidak bisa dia lakukan. Katakan amin. Yusuf dari seorang budak yang hina di dalam penjara. Seperti orang buangan yang dibuang oleh saudaranya. Tetapi hatinya setia. Tuhan angkat Yusuf menjadi pribadi yang dahsyat. Sampai Raja Firaun sendiri mengatakan, semua rakyatku di seluruh Mesir tidak boleh berucap dan bertindak kalau tidak kamu yang perintah. Oh, sewaktu membaca ayat itu nangis saya. Tuhan, kamu ini memang luar biasa. Orang yang setia sekalipun diizinkan Tuhan jatuh, tetapi Tuhan akan selalu menopang. Karena Tuhan berkata, orang yang setia jatuh tidak aku biarkan tergeletak. Dia angkat Yusuf. Oh, enggak main-main. Kalau dia warga negara Mesir, oh mutlak. Itu logis. Dia orang asing loh. Diangkat menjadi orang nomor 2 setelah Raja Firaun sendiri. Kalau bukan Tuhan. Amin. Kalau bukan Tuhan. Siapa yang memberikan kita hidup sampai detik ini dalam keadaan sehat? Siapa yang memberi berkat pada kalian setiap hari kalian bisa makan? Siapa yang memelihara anakmu kalau di luar? Siapa yang menjaga dan memelihara? Tuhan melalui kuasa Roh-Nya. Maka setiap saat saya dimanapun dalam perjalanan, mengendarai mobil, mengendarai sepeda motor, atau jalan, saya selalu berdoa.
Tuhan, ini selalu menjadi tradisi saya. Sertai perjalananku dan keberadaanku. Jauhkan dari orang-orang yang jahat. Jauhkan dari tangan-tangan yang jahat. Jauhkan dari kuasa roh dunia dan kecelakaan dan roh dunia yang jahat. Melainkan Tuhan, roh-Mu Tuhan, aku perlukan. Kita semua butuh pemeliharaan dan penyertaan kuasa Tuhan. Di dunia yang semakin jahat ini, Bapak Ibu, tidak ada satu pribadi yang bisa kita percaya. Amin. Betul. Kemarin pagi, waktu saya hari Jumat baru sampai di Surabaya dalam perjalanan dari Semarang ke Surabaya. Besoknya Sabtu saya ditelepon oleh seorang ibu yang melayani saya waktu sakit di Singapura. Pak, dukung doa. Kenapa? Saudara saya di Semarang kena santet. Kaget saya. Duh, ini anak Tuhan kena santet. Padahal firman-Nya janji apa? Semua tahu kan? Anak-anak keturunan Abraham, anak-anak keturunan Ishak, anak-anak keturunan Yakub tidak akan pernah kena santet. Kalau kita kena santet, ada satu tanda tanya yang besar. Langsung di hati saya diberitahu, berarti dia tidak beres. Maka saya ajak semua jemaat ini, pegang firman Tuhan. Ucapkan selalu di dalam perjalanan nafas hidupmu. Kalau hidupmu selalu ada kuasa firman Tuhan, waktu santetmu masuk, ono Gusti Yesus, lari. Kenapa? Saya saksikan satu kejadian. Pada suatu hari saya ini diminta melayani penyucian Roma di daerah candi dengan ukuran 30 kali 40 meter. Gede sekali. Oh, luar biasa rumah ini. Waktu saya diajak sama pemiliknya, saya duduk di sebelah supir. Begitu masuk di teras pagar halaman itu, Tuhan ngomong, lihat toh sebelah kanan. Saya kaget Bapak Ibu. Saya mau menolak, wits. Di sana ada raksasa gede motonya merah. Seperti bola senter. Loh Tuhan, itu apa? Itu kurang ajar. Lah terus diapano Tuhan? Oh saya hambanya ya tanya mbak Tuhan. Bukan jalanku, tapi jalan Tuhan. Tuhan ngomong, lihat toh kiri itu. Ada keran air ledeng. Lah di apa? Ya itu kan ada ciduk. Terus diapano kerannya buka ciduke senona banyu. Kowe medun siramo. Wah, gitu Tuhan. Oke, tak isi saya sudah. Kamu lah apa di sini? Tak siram dalam nama Yesus. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Hanya dalam nama Yesus. Pas. Jadi asap hilang. Padahal tadinya sombongnya minta. Taringnya dikeluarkan. Matanya melotot. Saya pikir kamu sopo. Tuhan cuma ngomong, dalam namaku siramo, tak siram, bes, langsung hilang. Itu nama Yesus. Jadi semua jemaat ini harus memiliki nama Yesus dan rohnya. Supaya di saat kalian menghadapi persoalan apapun, di hadapan Tuhan tidak ada artinya semua kuasa. Saya masuk dalam rumah. Tuhan ngomong, belok, jangan lewat lengkong, masuk dalam rumah. Saya masuk dalam rumah itu gede, 3 kali ini lebarnya. Di sini ada karya variasi ini, plafon ada gininya. Kan saya tidak bisa lihat apa yang ada di situ. Tuhan ngomong, kamu pinjemol ondo. Lah apa Tuhan? Mosok saya suruh ngecat omah wong. Kamu pinjem ondo, lihat toh. Saya naik. Ada bungkusan gede. Ambil, turunkan, buka. Bapak Ibu tahu apa yang ada di dalam kresek itu? Keris, kemenyan, bunga 7 rupa, dan semua macam-macam dari berbagai daerah. Terus diapano Tuhan? Bungkus bawa pulang dibakar.
Ini rumah ndak laku karena itu. Bertahun-tahun ndak laku. Lah orang masuk, kok rumah ini panas men. Pasti gitu. Tuhan suruh nurunkan, tak buka. Wah, kaget saya. Oke, saya ikat, saya bawa pulang. Saya masuk ke belakang. Di halaman belakang. Tuhan tunjukno. Itu apa? Saya kaget. Podo nari-nari. Apa Tuhan? Itu. Oh gitu Tuhan. Terus piye caranya? Nah itu ada selang. Sekarang ada selang karena jauh halamannya. Saya ngambil selang, semproto. Saya semprot dalam nama Yesus. Wah, lari seperti kera ketakutan. Tidak lama rumah itu laku. Hanya dalam nama Yesus. Jadi Bapak Ibu, kalau menghadapi persoalan masalah, jangan bingung. Hanya di dalam nama Yesus. Nama itu ditakuti semua penguasa di kolong langit ini. Tidak lama rumah itu laku. Orangnya datang, Pak terima kasih. Oke, bye-bye. Wes. Wah puji Tuhan. Tidak ada kuasa yang ada di kolong langit sanggup melawan Tuhan. Maka dia mengatakan, ingat firmanku. Firmanku adalah pelita di dalam terangmu. Pegang firman itu. Maka Yohanes pasal 1 ayat 4 dan 5 itu sangat penting dimiliki oleh setiap jemaat Tuhan. Di ayat 4 dan 5 berkata apa? Firman adalah Tuhan dan Tuhan adalah kekuatan dan firman itu adalah terang dan kekuatan di dalam anak-anaknya sehingga penguasa kegelapan tidak berdaya di hadapan Allah. Pegang firman. Karena tema ini berkata, firman Tuhan dan namanya dahsyat. Praktekkan. Jadi di saat kita menghadapi persoalan masalah, seperti waktu saya sakit terkulai tidak bisa gerakkan kaki. Yang saya pegang hanya satu. Aku mau bersyukur, aku mau berdoa, aku mau membaca firman. Dia tidak menjanjikan saya sembuh. Nanti kamu tak sembuh. Tidak ada. Cuma diminta taat. 6 bulan saya terkulai di lantai. Cuma untuk taat. Tepat pada waktunya. Tuhan itu enak. Karena dia segalanya. Saya tidur, dia cuma ngomong. Bangun anakku. Saya bangun. Siapa yang manggil aku? Istri saya masih... Kamar saya nggak ada orang lain. Saya ingat Tuhan Yesus panggil saya. Di waktu saya bangkit, semua sakit itu hilang. Karena dia penyembuh. Dia yang menanggung kelemahan dan ketidakmampuan kita. Jemaat di Allah baik, Mahanaim di sini. Yesus mengasihi kalian. Kalian tidak harus merengek-rengek kepada yang lain. Taati firman dan pegang firman itu. Dan aminkan firman Tuhan dan nama Yesus. Sangat dahsyat bagi orang percaya. Siapa orang percaya? Orang percaya adalah kalian semua. Amin. Kembali. Datang hanya kepada dia. Di saat kalian datang. Tidak ada satu persoalan masalah yang tidak terselesaikan. Bapak Ibu, saya ingin tutup dengan satu kesaksian. Seorang ibu, dia menderita kanker di dalam perut yang berkenaan dengan reproduksi dari seorang wanita, yaitu kandungannya. Di saat diperiksa, dokter mengatakan satu kata yang sangat menakutkan. Ibu, penyakit kanker ibu sudah menjalar ke berbagai organ tubuh ibu. Secara manusia, tinggal tunggu waktu, betul?
Tapi di dalam Tuhan, bukan tuh penyakit atau dokter yang menentukan, tetapi firman Tuhan yang ibu itu pegang. Dia dari Singapura ngebel saya, Pak Yosua, saya divonis kanker saya sudah merambat ke 5 organ tubuh saya. Dokter mengatakan saya cuma tinggal tunggu waktu kapan saya kuat. Saya waktu mendengar itu, saya tidak harus ikut-ikutan seperti kata dokter. Bu, ingat, dokter itu manusia hambanya Tuhan. Di atas hambanya ini ada satu dokter, Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Pegang nama ini. Dia yang menentukan penyakitmu. Dia yang mengizinkan kamu mengalami ini. Dan semua kejadian yang kamu alami setahu Tuhan. Maka biarlah Tuhan yang menentukan, bukan dokter yang menentukan hidupmu berapa bulan lagi. Untung ibu ini, waktu saja ngomong gitu dia mengatakan jawab, amin, puji Tuhan. Wah, saya bangkit. Ayo bangkit, Bu. Saya mulai melayani, Tuhan langsung perintah. Selama dia di Singapura, kamu tiap pagi harus menyampaikan firman. Tiap pagi kamu harus berdoa untuk ibu ini. Selama berapa Bapak Ibu? 2 atau 3 bulan. Setiap pagi saya menyampaikan firman. Ya Tuhan itu ajaib. Setiap pagi saya diberi firman untuk ibu ini. Setelah firman disampaikan, saya amin, saya doakan. Apa yang dikerjakan Tuhan? Memang semua yang kena kanker itu sudah menjalar, semua organ tubuh 5-nya diambil semua. Kasihan ibu ini. Secara manusia dia putus asa. Terus bagaimana Pak hidup saya? Hidupmu bukan hidupmu dewe. Kamu sudah dibayar lunas oleh darah Yesus. Saya ngomong gitu. Sampai hari ini ibu hidup dengan sehat. Itu Tuhan. Maka firman Tuhan temanya, firman Tuhan dan namanya sangat dahsyat. Kembali ke kita bagaimana cara kita menanggapi janji Allah. Kembali ke kita kalian semua. Saya ajak semua jemaat ini, bangkit. Bangkitkan imanmu. Hanya bersandar dan mengarah hanya kepada nama Yesus yang ajaib. Karena dia pembuat ajaib. Karena Yesaya sudah mengatakan dan sudah menubuatkan. Semua kelemahanmu, ketidakmampuanmu sudah ditanggung Tuhan Yesus di kayu salib. Amin. Sampai hari ini, ibu ini setiap seminggu ngebel saya atau saya bel. Bagaimana Bu? Wah, ketawanya renyah seperti rempeyek dikremes. Wah, ibu sehat? Iya, Tuhan yang memberi saya sehat. Itu Tuhan. Maka saya ajak semua jemaat di gereja Allah Baik, Naim di Sidoarjo ini. Jangan ada yang loyo dan frustasi di dalam menghadapi hidup. Sandarkanlah semua persoalan masalahmu hanya kepada Tuhan. Yang penting, cintailah Tuhan. Maka seluruh kehidupanmu akan mendapat penyertaan Tuhan. Amin. Mari kita nyanyikan sebuah lagu. Ku mau cinta Yesus. Saya minta dengan hormat semua berdiri nyanyikan lagu ini dengan penuh semangat. Cintai Tuhan, maka Tuhan akan mencintai kalian. Kalau Tuhan mencintai kalian, semua persoalan masalahmu di hadapan Tuhan kecil, tidak ada artinya. Cintai Tuhan. Ku mau cinta Yesus. Selamanya ku mau cinta Yesus
selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku mau cinta Yesus selamanya. Dari awal, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku mau cinta Yesus selamanya. Amin. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Amin. Ya Aba, Bapa, kini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta, ku mau cinta Yesus selamanya. Amin. Ku mau cinta Yesus selamanya. Amin. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku mau cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidup jemaatmu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai semua jemaatmu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah semua jemaatmu hidupnya. Ya Aba, Bapa, ini aku Allahmu, pakailah semua jemaat menjadi alatmu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Tuhan, Engkau sudah berfirman, Engkau memberikan perintah dan ingat-ingat kepada kita semua jemaatmu, Gereja Allah Baik Mahanaim di Sidoarjo. Firman-Ku, kata Yesus, dan nama-Ku kepada semua orang percaya dahsyat. Amin. Apa yang menjadi persoalan dari jemaatmu di gereja ini, Tuhan? Bagi semua pelayan dan semua hamba-hamba Tuhan, apa yang menjadi persoalan dan pergumulan dari gerejamu ini? Kami percaya, Tuhan, Engkau ada di rumahmu ini. Engkau bahkan ada di hidup setiap kehidupan jemaatmu. Setiap usaha mereka, setiap kesibukan mereka, setiap keluar masuk mereka, Engkau ada di dalam mereka. Kalau Engkau ada, semua janji firman yang telah Engkau sampaikan akan terklarifikasi dan terjadi di dalam kehidupan semua jemaatmu. Berkati Tuhan. Berkati semua jemaatmu yang memegang firman-Mu, yang selalu ingat-ingat dan menangkap firman-Mu di hatinya, dan yang selalu mengucapkan firman dengan percaya. Tidak ada masalah yang tidak terselesaikan dalam firman-Nya dan nama-Nya yang luar biasa. Berkati seluruh jemaat ini, Tuhan.
berkati seluruh pelayan, berkati seluruh majelis, berkati seluruh diaken, berkati kedua hamba-Mu yang Kau percayakan untuk mengembalakan gereja-Mu ini. Berkati gereja-Mu, Allah baik Mahanaim di Sidoarjo ini. Biarlah melalui tempat ini banyak pribadi melihat dan menerima janji kuasanya yang dahsyat. Berkati semua jemaat. Terima kasih Bapak. Kami percaya firman-Mu tidak hanya sekedar disampaikan, tetapi firman-Mu seperti pedang bermata dua yang akan menembus setiap hati yang mengandalkan Engkau. Terima kasih Tuhan. Suara manusia berhenti, tetapi hamba percaya Roh-Mu yang akan terus berbicara kepada semua jemaat-Mu. Roh-Mu yang akan selalu ada di dalam kesibukan aktivitas usaha pekerjaan apapun, sampai kesehatan, keuangan, semuanya ada Engkau di dalamnya. Terima kasih Tuhan. Berkati gereja-Mu ini. Berkati penduduk sekitar di tempat ini. Biar mereka tercelik bahwa Yesus Allah satu-satunya, tidak ada Allah lain. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur punya Allah yang dahsyat. Kami mengucap syukur mempunyai firman yang hidup, yang akan selalu menerangi dan menjadi kekuatan bagi orang yang mengandalkan Dia. Terima kasih Tuhan. Hamba serahkan semua jemaat-Mu sekali lagi dalam tangan-Mu. Hamba serahkan seluruh gereja-Mu dari setiap kegiatan. Engkau selalu ada di tengah-tengah ibadah ini. Terima kasih Tuhan. Berkati kedua hamba-Mu yang melayani di tempat ini, yaitu Bapak Ibu Evi dan Pak Kris. Urapan penyertaan dan hikmat kuasa, Engkau bukakan rahasia-rahasia kerajaan firman yang belum terungkap, supaya semua jemaat melihat bahwa Engkau dahsyat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk waktu dan kesempatan yang indah dan untuk firman-Mu. Di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur, kami berdoa. Yang percaya diberkati katakan, beri kemuliaan yang meriah untuk Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita tetap berdiri, kita mengangkat tangan kita, akan menerima berkat dari Tuhan. Ya Rabbi, Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah, bawalah seluruh berkat, kasih, sukacita, damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus, mulai siang ini sampai selama-lamanya. Yang percaya sudah terima berkat Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.